Tapi nanti setelah berjalannya berapa tahun nanti bisa mereka mengadakan diskusi sendiri mungkin jika sudah mampu tentang mana saja yang mau ditempel dan selanjutnya indikator selanjutnya sampah tidak ada di laci, belakang lemari, dalam kelas maupun luar kelas. Semuanya tidak masuk ke dalam sampah yang ada dua jenis. Seluruh kelas bisa indah penuh karya kreatif murid dengan tema yang diusung. Seperti itu, dan program ini bisa bertahan 3 tahun saja, itu minimal berarti tanda kelas impian sudah bisa terlaksana. Terima kasih. Ini guru olahraga yang sangat kita cintai dan sudah purna tugas. Terima kasih. Demikian dari saya waktu dan akan kembalikan kepada Bu. Terima kasih Pak Saleh yang sudah memaparkan programnya yang luar biasa. Jadi program pengembangan 5R ini sudah menyeluruh ya, dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Jadi komponennya juga lumayan banyak ini. Dari rapi iya, bersih iya, kreatif iya gitu ya. Jadi komponennya lumayan banyak. Nah Bapak Ibu, tadi Pak Saleh sudah memaparkan program sekaligus aset yang ada di SD 1 Larangan. Itu, nah tadi perannya itu mungkin belum dispesifikkan ya Pak Saleh. Nanti Pak Kadus apa, kemudian Bu Guru apa, begitu, Bu Waringin apa. Tapi yang saya gunakan dari peran orang tua itu untuk tempat berbagi dengan anak, konsultasi dan lain-lain ya. Sementara tadi Pak Kadus mungkin bisa lebih spesifik untuk mensosialisasikan, ikut menyampaikan ke orang tua terkait atau nge-share boleh gitu ya, terkait sosialisasi kegiatan saya disampaikan gitu. Mungkin ketika kumpulan RT, arisan dan lain-lain bisa Pak Kadus sisipi. Ini loh Pak Saleh punya program itu yang bagus banget, judulnya pengembangan 5R itu. Kemudian yang sudah kalah penting Pak Saleh, karena ini instrumennya ada 2 ya. Yang pertama instrumen rubrik pemetaan aset, itu bahwasanya kenapa kok aset di sini harus dipetakan, kemudian didiskusikan karena terkait dengan trisentra pendidikan. Apa itu trisentra pendidikan? Bahwa pendidikan itu akan berjalan, meningkat, berkualitas kalau ada peran dari 3 itu, trisentra, komunitas sekolah, orang tua dan masyarakat, gitu ya. Orang tua berarti wali murid, masyarakat berarti tokoh masyarakat, dan komunitas sekolah berarti tadi Bapak Ibu guru. Itu namanya trisentra pendidikan, itu harus dilibatkan. Berikutnya terkait aset, jangan lupa bahwa aset itu harus komprehensif. Komprehensif itu berarti dipetakan secara jelas dan rinci. Tadi sudah secara jelas dan rinci. Kemudian harus realistis. Berarti apa yang memang adanya, gitu, apa adanya di sini. Itu realistis, dan yang terakhir itu harus relevan dengan kebutuhan sekolah. Jadi apakah ini memang 5R sangat dibutuhkan di sini, apakah memang sangat bagus untuk diterapkan di sini, itu harus relevan. Oh, dan tadi saya melihat memang sangat relevan nih Pak. Jadi hari ini saya datang itu agak dikejutkan dengan 2 tempat sampah yang baru gitu ya. Kemarin kayaknya belum ya, pas PI 4 sudah ya. Tapi saya melihatnya hari ini langsung begitu lihat, oh ada tempat sampah 2 di sini. Itu November. Oh, jadi November. Oh iya ya. Kita kan sempat vakum ya bulan Januari. Itu kemudian dari programnya ini yang jelas harus berpihak pada murid. Ya. Jadi nanti murid itu juga berperan lebih utama di kegiatan ini dibandingkan yang lain. Oke. Kemudian sudah belajar kemarin suara, pilihan, dan kepemilikan ya. Gitu. Dan ketika kegiatan nanti sudah berjalan, jangan lupa ada indikator ketercapaiannya, dievaluasi kemenangan. Jadi berjalan nggak sih minggu ini gitu, minggu kemarin, semester ini gitu, kan ada mingguan bulanannya, dievaluasi. Kemudian buat perencanaan jadwalnya, misalnya minggu ini mau tema apa, Bapak Ibu guru siapa yang mau menyampaikan materi, nah itu keterlibatan dulu di situ. Jadi jangan tanggung sendiri. Jadi yang menyampaikan materi dengan tema kreativitas tadi, kemudian kerapian, ya kelas bersih itu siapa, Bapak Ibu dilibatkan komunitas sekolah itu buat perencanaan programnya ini masa istilahnya. Iya. Kemudian upayakan menempatkan murid sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Dan yang terakhir ini tadi lini masa teknik evaluasinya. Jadi evaluasi boleh pakai observasi, boleh pakai survei, wawancara, atau instrumen. Misalnya
wawancara Bapak Ibu guru, wawancara siswanya. Bagaimana programnya Pak Sari kemarin yang kelas bersih sudah jalan, menurut kamu manfaatnya apa gitu ya, bisa wawancara. Itu caranya mengevaluasi. Gitu ya. Sekarang Bapak Ibu setelah dipaparkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari aktor-aktor yang ada di sini, atau ada yang mau beri masukan untuk disilakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Monggo. Alat dulu boleh. Yang ingin saya sampaikan terutama dalam program masyarakat yang kebetulan itu sama dengan program yang sudah saya jalankan, tetapi vakum itu saya sangat setuju sekali, terutama untuk pemilihan sampah. Itu kalau panjenengan bisa berhasil, saya sangat senang, terutama untuk yang pemilihan sampah. Karena para efeknya ya, kalau itu berjalan, terutama di sini di depan saluran air itu kan Satu mandulnya ada penting. gitu. Tenang ya. Saluran air Sampai saluran air ya. saluran air. Air apa ini? Oh ya. Habis mau Malah itu ini rekam terus. Tapi paus ya aku termasuk program saya di wilayah terutama wilayah kalau memang ada arahan itu saya sangat setuju sekali untuk terjadi di lingkungan khususnya SD Negeri 1 Larangan adalah pemilahan sampah. Dari dulu saya 11 tahun di sini, saya 11 tahun kurang lebih 11 tahun itu paling susah itu mengatasi sampah, pemilahan sampah. Padahal itu tuh bakulnya padahal pulau itu saya sampai kewalahan benar, terutama untuk sampah plastik. Dan itu kalau memang itu program berjalan, itu saya yakin SD Negeri 1 Larangan akan menjadi bisa. Dan yang kedua untuk mungkin untuk pelengkap ini ya, mungkin bisa panjenengan setelah lingkungan bersih dan sebagainya mungkin bisa diterapkan untuk masing-masing kelas juga taman. Karena itu juga saya dari pertama di sini juga taman itu juga pernah. Iya, satu tahun hilang hidupnya apa di tanaman itu tumbuh subur itu semasa libur panjang itu jos kurang lebih itu. Oke. Langsung mau ditanggapi Pak Sari dulu. Tadi dari Pak Kusma itu wacana agar menjadi lebih indah, dan intinya mendukung kegiatan Pak Sari. Terima kasih Pak Kadus atas dukungannya dan juga pertanyaannya yang pertama tentang dukungannya dan testimoni selama 11 tahun. Ini yang memang saya undang Pak Kadus. Salah satunya adalah pengalaman selama 11 tahun. Jadi memang nanti saya akan coba praktekkan dan tentu saja nanti saya akan konsultasikan juga kepada Pak Kadus ini baiknya bagaimana tentang pemilahan sampahnya, karena memang baru ada 2 sampah dan setelah itu dibuangnya pun berarti pengolahan dan lain-lain itu sebenarnya masih tanda tanya. Dan nanti bisa saya komunikasikan kepada Pak Kadus selaku yang memiliki kawasan. Selanjutnya tentang taman kelas. Ya, kemarin juga memang dimotori oleh Bu Siti apa ya, sama Bu ini ya. Itu sepertinya sudah membuat taman kelas dan memang ini
perlu ditumbuhkan kesadaran dari anaknya ya, karena memang sesuatu yang indah biasanya ada yang menikmati tapi juga ada yang merusak. Maka karena itu nanti di sini kita bisa tambahkan salah satu kriterianya di bagian apresiasi dan di bagian media aja. Nah, kontrol evaluasi ini atau di bagian implementasinya di sini bisa kita tambahkan di sini bukan hanya majang karya berbaik di tembok, tapi mungkin dengan tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang bermekaran atau taman yang bagus itu bisa kita masukkan di bagian mingguan evaluasi mingguan. Harmonisasi ya. Tamanisasi. Kak. Tamanisasi. Harmonisasi. Tamanisasi. Seperti itu. Pak Aris, terima kasih masukannya dari mana? Ya, terima kasih. Ini masukan yang luar biasa juga Pak Sareh. Karena terkait keindahan sekolah, mesti kesan pertama orang melihat itu dari covernya, dari depan. Oh, tamannya indah gitu, sekolahnya bagus gitu ya. Jadi masukannya bisa dipertimbangkan. Proses saja itu, perlahan-lahan. Misalnya minggu ini anak suruh bawa tanaman, gitu ya, tanaman apa, bebas lah ya. Intinya nanti dibuat, bisa pakai polybag, bisa pakai pot kecil gitu. Jadi orang kelompok 1 bawa pot, kelompok 2 bawa tanamannya gitu. Kelompok 3 bawa tanahnya sama kotoran itu, bekas kotoran apa, hewan gitu ya. Kambing. Wah, kok ya bibir itu lah. Intinya gitu, dibagi per kelompok biar nggak berat gitu. Nanti jadinya kan kakek nanti bisa 1 semester udah penuh semua kelas dengan taman itu. Terima kasih ya Pak Kusno. Monggo yang lain. Nanti di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah yang terkait dengan pemilahan sampah di kelas itu sudah menjadi program yang baik dan tetap untuk dilanjutkan. Yang kedua itu mengenai proses akhirnya. Proses akhir dari pemilahan sampah itu misalnya sudah dipilah dari plastik dan sampah organik dan anorganik, tapi dilihat lagi pada proses akhirnya itu sampah-sampah itu mau kemana seperti itu. Untuk yang organik itu kan bisa nanti karena berlanjut akan membuat taman, itu yang organik bisa juga dijadikan pupuk organik seperti itu. Nanti ada semacam kayak pembuatan kompos, tapi karena ini lingkupnya masih anak-anak, mungkin pembuatan komposnya yang masih secara alami, pembusukannya secara alami. Terus yang kedua, untuk sampah organik itu dari botol-botol bekas itu tidak hanya dibuang pada suatu tempat pembuangan sampah akhir saja, tapi diharapkan dari tiap-tiap kelas itu juga menghasilkan kreasi atau apapun hasil kreativitas anak dari misalnya botol bekas atau apa yang bisa didaur ulang. Nah itu mungkin nanti juga suatu saat bisa menjadi kayak semacam lomba, misalnya antar kelas atau antar kelompok. Ini loh hasil kelas ini menghasilkan dari botol aqua atau dari botol minuman menghasilkan suatu karya yang lebih bagus, atau mungkin tidak hanya menimbulkan sampah tapi kita juga bertanggung jawab untuk memanfaatkan kembali sampah itu. Ini hanya itu. Selamat maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Kak Sareh dan Sumarni. Baiklah, terima kasih Bu Marni menjawab sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan, yaitu adalah setelah dipisah mau kemana. Tadi sudah diusulkan tentang membuat kompos alami yang penting ditimbun dan lain-lain, kemudian organik tentang kreativitas anak, apalagi dulu kita juga pernah ada lomba kan ya, lomba tentang membuat hasil karya dari barang-barang bekas. Ini masukan yang sangat bagus sekali, saya akan nanti masukkan ke dalam implementasinya. Terima kasih sekali Bu Marni. Sudah gitu. Sudah. Pertanyaannya pertama tadi terkait mau dikemanakan ya Bu Marni. Bagus sekali nih idenya. Jadi memanfaatkan barang bekas dijadikan hasta karya gitu. Nanti boleh kan yang mengisi Bapak Ibu guru Pak, misalnya membuat bunga, membuat apa gitu ya, atau mendatangkan wali murid kerjasama dengan wali murid tokoh masyarakat yang memang berkompeten di bidang itu, datangkan ke sini gitu untuk mengajari anak. Ini hampir sama dengan program P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak. Jadi bagaimana anak belajar bergotong royong, berkolaborasi dan kreativitas muncul di situ. Itu udah
profit banget gitu ya. Kemudian tadi yang pemilahan sampah selain yang tadi bisa dimanfaatkan, mungkin kan juga kerjasama dengan pengepul itu nggak apa-apa. Kalau sekolah saya kemarin juga dibiarkan. Jadi bekerja sama dengan pengepul, nanti setiap bulannya itu ditimbang dan nanti hasil dari kita ibaratnya menjual itu dijadikan sebagai kas yang nanti kas itu kembali ke siswa. Tapi pengepulnya sebulan sekali Pak ditimbang gitu. Sementara yang barang-barang tadi plastik dan lain-lain tetap kita simpan untuk anak berkreativitas di situ. Gitu. Terus tadi usulannya lomba antar kelas itu udah ditulis ya, usulan bagus. Jadi nanti siapa yang karyanya bagus, banyak dan bermanfaat itu nanti bisa dilombakan juga di sini. Terima kasih Bu Mari. Monggo yang lain, Wina ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan karya siswa yang dipajang di kelas, itu kiranya disesuaikan dengan tema per kelas masing-masing atau gimana Pak? Misalnya kalau kelas 5 ya, kelas 5 ada peristiwa dalam kehidupan. Pasti kan beda dengan nantinya yang ikut kelas impian itu kan kelas 1 sampai kelas 6. Tiap kelas kan berbeda-beda. Apa nanti mau disamakan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu atau gimana Pak? Nanti untuk poin-poinnya kan nanti ada reward tersendiri kan di akhir semester. Ternyata nih moderator dulu silakan. Ya, baiklah. Terima kasih. Kita akan kembali ke mana dulu? Tema. Oh, ini sini. Nah, pertanyaan dari Bu Ina bagus sekali, yaitu tentang tema. Temanya harus 1 sampai 6 sama semua Ya, atau setiap kelas beda. Jadi agar kita tidak memaksakan anak dan anak-anak atau murid bisa benar-benar merasakan program ini adalah program mereka, kita bebaskan saja ketika di sini guru memandu diskusi untuk menekan kelas impian ini diharapkan anggota kelas memandu, guru hanya mengarahkan ini caranya diskusi seperti ini, tapi untuk tema tetap murid yang nanti memilih. Jadi memang setiap kelas pada akhirnya berbeda, tidak apa. Yang penting itu memang datang dari keinginan mereka, sehingga nanti saat mereka melakukan penghiasan kelas impiannya, mereka benar-benar bisa menikmati dan merasakan perkembangan dari kelas impian mereka hingga 1 semester. Seperti itu. Iya betul. Jadi tiap kelas misalkan berbeda, tetapi dari masing-masing kelas nanti wali kelas memandu bahwasannya pembelajaran itu integrasi paling nggak ya dengan pembelajaran itu tema apa gitu. Jadi disamakan satu kelas tapi tiap tingkat berbeda. Tadi kan ada kaitannya dengan pembuatan tema, jadwal tema atau lini masa itu. Iya betul. Jadi gini, lini masanya itu dibuat, maksudnya ketika ada kelas bersih, kemudian ada kelas impian, ada kelas rapi itu terjadwal maksudnya. Oh minggu ini kelas bersih, berarti membuat karya yang berkaitan dengan kebersihan, gitu kan maksudnya Pak Sari? Itu kan mingguan bulanan harian gitu. Kan tetap harus terjadwal kok. Gitu. Dan minggu ini apa, minggu depan apa, sampai akhirnya bulan pertama apa, bulan kedua apa gitu. Ada terjadwal lini masanya. Baik. Kita akan menyusul Mas. Iya, begitu maksudnya dari gimana perencanaan. Mungkin dari siswa atau yang mau disampaikan ini Mbak Salma, Mbak Tata. Sedang tadi Pak Karen menyampaikan adalah nanti murid itu terlibat, gitu. Tadi kan Mbak Salma dan Mbak Tata juga terlibat. Dan yang disampaikan, ya. Iya. Baik. Ini tadi rencananya mau ditambah di tembok kelas ini ya. Betul. Terima kasih pertanyaannya Safa ya. Jadi ini dia. Niatnya itu Safa, ini saya belum kepikiran Pak. Jadi Safa kan memang niatnya kita kelas impian Safa. Kalau madingnya itu mading sekolah, berarti kita sudah keluar dari kelas
dan juga berada dan madinya di dekat parkiran itu ya. Oh dulu waktu kamu belum di sini itu Pak Guru pernah bikin itu waktu saya awal-awal kesini bikin mandi setiap hari. Ada yang mengumpulkan menang lama-lama itu tidak ada dan karena kurang konsisten sehingga madinya sekarang sudah selesai. Tapi ini masih bagus. Nanti kita bisa selain ada kelas Indian bisa jadi nanti ada menghias madi sekolah. Mungkin nanti setiap kelas dipersilakan untuk membuat karya yang bagus, nanti diseleksi siapa yang bisa bagus bisa didanakan di madi. Terima kasih sekali. Sudah, ya. Mungkin Mbak makan? Ya. Oh ya silakan. Jadinya di depan kelas. Berarti bukan di dalam. Di depan kelas. Berarti masih kelas ya? Iya. Berarti nanti akan ada mandi sekolah, tetapi di depan kelas juga akan ada mandi. Kalau dulu punya mandi di dalam kelas kan ya? Apa ada di luar juga? Karya. Oh, tapi itu juga sepertinya papan karya namanya. Berarti ini juga bisa diwujudkan ini Mbak. Mungkin saya jadi ingat juga. Ini salah satu programnya Pak Udik juga mading kelas ya. Itu di dalam mading kelas. Di luas, tapi itu lewat medsos juga. Jadi diunggah di YouTube, di Facebook, di mana-mana. Itu tugasnya Wali Murid yang share. Grup apa di share gitu ya? Berarti. Lagi masuk. Atau menurut saya masukkan saja. Oh ya silakan. Untuk madi kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 14. Nanti kalau kelas 5 ini bisa dibaca bisa. Berarti setiap Setiap kelas itu diusahakan ada satu papan madi yang mana karya-karya siswa yang letaknya bisa di depan kelas. Kalau yang dalam kelas kan ada, cuma kan yang menikmati cuma kita. Kalau anak kelas, misalnya kelas 5, kalau kelas 5 kadang anak kelas 5 nggak boleh. Anak kelas 4 masuk kan nggak boleh. Terus kalau kita kajiannya di depan, kan semua bisa menikmati. betul. Ini ide dari Nata yang bisa menangkap oleh Nata. Sudah ya. Jadi gini, kalau yang di depan kelas mungkin namanya mading kreativitas, gitu ya. Diberi nama mading kreativitas kelas 7, kan kelas 1, kelas 2 gitu ya. Kemudian mading sekolah memang wajib ada malah ini Pak, mading sekolah itu. Penilaian PKKS apapun itu ada yang namanya mading sekolah. Nah mading sekolah itulah diberi nama, misalnya mading SD 1 larangan, misalnya 1000 pena gitu misalnya. 1 juta karya misal nama madinya gitu. Jadi kalau mading sekolah ada namanya sebagai ciri khas di SD ini. Kemudian tapi kalau bagus sekali nih Mbak Safa dan Natal mau dipasang mading di kelas, kalau itu tadi papan kreativitas. Jadi anak bebas berkreativitas, kemudian nanti ada galeri walk ya. Jadi bisa belajar kelas 1 melihat mading kelas 2 nanti jalan-jalan melihat mading di depan kelas 5 gitu. Bagus tadi ya Bina gitu tadi. Depan kelas masing-masing boleh. Kemudian yang sekolah juga wajib ada. Itu Pak monggo nanti diberi programnya ditambahin. Baik. Ada lagi Bapak Ibu atau terima kasih ini Pak Sareng yang sudah memaparkan programnya yang luar biasa. Semoga konsisten dan berkomitmen untuk menerapkan di SD 1 larangan gitu. Jadi memang sekolah yang ada guru penggerak dengan yang tidak tentu harus berbeda. Karena sudah diberi pelatihan selama 6 bulan dan sudah didukung semua warga sekolah. Oke, harus jalan programnya. Kemudian Bapak Ibu juga ini yang sudah berkenan hadir hari ini, terima kasih kontribusinya. Terima kasih sudah diberi masukan terkait program Pak Sareng dan nanti mau dibantu ya dalam implementasinya, dalam pelaksananya mohon dibantu sehingga programnya berjalan dengan lancar dan sukses. Dan akhir kata Bapak Ibu kegiatan ini saya cukupi sampai di sini ya diskusinya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Amin. Dan mohon maaf jika saya mengandung banyak kekurangan. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mohon Bapak Ibu untuk mengisi lembar pemetaan